sebentar nih, Pak. Ya, siap Pak. Sebelumnya Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak Ahmad? Baik Alhamdulillah. juga. Saya juga baik, Pak. Siap. Ini Pak, saya meminta bantuan dari Bapak, mohon perkenannya Bapak untuk memberikan masukan Ya. terkait dengan identifikasi aset yang ada di sekolah. Sebagaimana Bapak ketahui bahwa aset atau modal dalam suatu institusi atau lembaga termasuk sekolah itu kan ada banyak Pak ya, bisa dari aset manusia, aset finansial, dan aset-aset yang lainnya. Nah, Bapak sebagai tokoh masyarakat, saya minta memberikan masukannya gitu Pak. Oke, siap Pak Ahmad. Nanti saya akan bantu kita sama-sama untuk mengidentifikasi asetnya. Iya, nah Ya. sebagai gambaran ini mungkin Pak, aset-aset yang nanti akan kita bahas. Ini pengelompokannya ini. Pengelompokannya nanti dari sudut pandang Bapak sebagai tokoh masyarakat. Karena saya dengar daerah Cikaum ini Bapak juga sebagai tokoh masyarakat daerah Cikaum gitu Pak ya. Iya. Ya, saya akan bantu semampu saya Pak Ahmad. Ini nanti kita rinci mungkin berdasarkan pengelompokan asetnya ya. Iya Pak. Oke. Ya. Oke Pak, mungkin itu aja Pak ya. Saya khawatir mengganggu Bapak karena Bapak pasti sibuk lah, banyak kegiatan sebagai tokoh seperti itu. Iya Pak Ahmad. Terima kasih Pak. Siap. Nah, mari Pak. Mari, mari. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar Pak. Siap. Saya mendengar informasi bahwa Bapak itu orang tua dari Alfi 11 RPL 2. Ya, betul seperti itu Pak? Betul Pak. Betul ya? Sangat betul. Oke, alhamdulillah. Gini Pak, saya dapat tugas dari program yang saya ikuti untuk mendata atau mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah. Iya. Bapak tentu memahami bahwa aset yang ada dalam suatu lembaga itu ada aset manusia, aset politik, aset agama, dan seterusnya. Nah, nanti saya ingin minta masukannya dari Bapak sebagai orang tua untuk tadi aset apa saja sih dari sudut pandang orang tua gitu, dari aset-aset tadi. Kira-kira gimana Bapak, berkenan Pak? Sangat, insya Allah sangat siap. Siap Pak ya. Oke, nah sebagai gambaran awal Pak, ini mungkin Pak ada aset ini manusia, politik, fisik, finansial. Nanti dari sudut pandang orang tua bagaimana gitu Pak, dari sudut pandang orang tua, termasuk pemanfaatannya Pak. Tentu kan kalau orang tua dari sisi katakanlah konsumen, inginnya bagaimana sih sudut pandangnya terhadap sekolah itu. Tapi nanti masukannya disampaikan ke pihak sekolah. Iya, seperti itu. Nanti 2 atau 3 hari ke depan saya akan kabari Bapak. Nanti kita ketemu ngobrol dengan tim yang lainnya. Siap. Untuk Nanti dikabari saja Pak. dikabar aja Pak ya. Siap. Oke, paling tidak ini gambaran awal Iya, Pak ya, iya. untuk nanti bahan diskusi. Oke. Oke, itu aja, terima kasih Pak. Sama-sama, Mohon Pak. maaf mengganggu waktunya. Siap. Sama-sama. Mari Pak. Mari. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pegang nanti ya. Iya. Siap. Bu Nenden, Bu Aziza, gimana kabarnya nih, sehat? Alhamdulillah baik Pak. Oke, siap. Gini loh Bu, saya dapat tugas dari program pendidikan guru penggerak untuk katakan mendata modal atau aset yang dimiliki oleh sekolah gitu Bu. Seperti yang diketahui bahwa aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah itu kan ada banyak tuh Bu, ada modal manusia, modal fisik, modal politik, modal sosial, modal agama, modal yang lain juga masih banyak. Nah, saya diminta untuk katakan mengidentifikasi dan bagaimana memanfaatkannya semaksimal mungkin gitu, seperti itu. Ini mungkin sebagai pertemuan awal ya Bu ya? Iya. Pertemuan awal, mungkin sebagai gambaran awal, saya mohon bantuannya nanti kepada Ibu Nenden dan Ibu Aziza untuk sama-sama nanti dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan tokoh masyarakat, dengan
orang tua siswa dan dengan siswa juga untuk tadi mendata dan mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Mungkin sebagai gambarannya ini Bu, ini modalnya, kemudian ini strategi pemanfaatannya sampai situ juga seperti itu. Ini mungkin bisa dipelajari dulu oleh Ibu, nanti masukan dan seterusnya nanti bisa disampaikan. Itu mungkin ya Bu Nenden, Bu Ajijah. Itu aja, terima kasih ya. Ya, Mari, sama-sama Ibu. Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gatot sebagai Kepala SMK Negeri 1 Cikarum serta Bapak dan Ibu sekalian. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya yang telah menyempatkan waktu untuk berdiskusi terkait mengidentifikasi aset dan strategi pemanfaatan aset tersebut. Oke, sebelum dimulai mohon izin untuk memperkenalkan. Alhamdulillah hari ini sudah ada Pak Kepala, Pak Gatot, kemudian ada Pak Mamat sebagai tokoh masyarakat, kemudian ada Pak Ahmad Husaini sebagai perwakilan dari orang tua siswa Alfi 11 RPL 2. Kemudian ada Pak Muksin sebagai guru matematika, Bu Nur Aziza sebagai guru bahasa Indonesia, kemudian Bu Iis ya. Bu Iis sebagai guru proyek IPAS. Kemudian di sini juga alhamdulillah sudah ada perwakilan siswa Lisna dan Izan seperti itu. Itu aja mungkin sebagai pendahuluan. Berikutnya mohon perkenannya Bapak sebagai Pak Kepala untuk memberikan prakata atau sambutannya terlebih dahulu. Pada Bapak mangga dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau kita bicara tentang identifikasi aset, kita membuat beberapa kelompok identifikasi atau yang bisa dijadikan modal. Pertama tentunya adalah adanya modal manusia, ada guru, pendidik, modal pendidikan, ada siswa, sosial, itu ada sarana dan prasarana. Di dalam memanfaatkan semua ini, sebagaimana sudah dituangkan dalam bahwa pendidikan itu akan berjalan apabila setiap elemen sekolah fundamental atau lingkungan sarana di mana kita juga akan bergantung sekali kepada itu dan juga hubungan lainnya. Menjalankan roda itu tentunya kita juga dibantu dari pemerintah dan bantuan sebagai modal biaya yang bisa kita gunakan operasional maupun modal pemberian. Nah, dalam hal ini tentunya sekolah harus mengefisiensikan penggunaan dana tersebut baik untuk pengembangan sekolah maupun Ibu dan Bapak sekalian, bahwa penggunaan aset sebaiknya bukan hanya disimpan, tapi juga kita harus bisa merawat agar bisa berkelanjutan, juga mengefisiensikan penggunaannya serta mengefektifkan penggunaan alat dan juga dengan tenaga manusia yang ada di sekolah ini sebaiknya digunakan dari serta masyarakat
saja dari saya. Mari kita sama-sama melakukan realisasikan mudah-mudahan tersebut agar kita bisa berkembang dan maju ke depan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak atas sambutannya. Langsung aja teman-teman. Ini untuk mempersingkat, alhamdulillah saya sudah membuat draft, gitu ya. Nanti bila mana ada aset yang belum tercatat, mohon kiranya disampaikan dari perspektif kita masing-masing gitu ya. Mungkin dari tokoh masyarakat ada perspektif lain, dari orang tua juga sama, mohon nanti disampaikan kiranya seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai aja. Yang pertama ada aset manusia. Pertama itu kepala sekolah, sudah di sini kualifikasi pendidikannya S2 dan berpengalaman. Strategi pemanfaatannya tertera di situ. Kemudian guru mata pelajaran umum, guru mata pelajaran kejuruan, guru tamu dari industri, tenaga pendidik, kemudian tenaga kependidikan, kemudian siswa, pengawas sekolah, dan komite beserta orang tua. Kira-kira ada lagi nggak Bapak Ibu aset manusia yang belum tercatat di sini Bapak Ibu? Cek guru, TU, siswa, pengawas, komite orang tua. Cukup ya. Nah, kalau untuk pemanfaatannya, katakan guru ya tentu yang melaksanakan tupoksinya sebagai guru, kemudian guru diikutsertakan dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensinya. TU juga sama. Kemudian pengawas, nah di sini orang tua yang berprofesi sebagai dokter, misalkan ada sebagai pilot, pedagang, diundang untuk menjadi narasumber untuk menceritakan seputar profesinya di depan siswa. Orang tua yang berprofesi sebagai TNI diundang untuk menjadi narasumber atau yang ikut kegiatan bela negara. Itu mungkin untuk pemanfaatannya. Ini untuk modal manusia cukup ya? Cukup atau ada yang tersebut? Ya, oke, terima kasih. Nah, yang kedua modal politik. Nah, ini saya agak sedikit masih butuh masukan dari Bapak Ibu semua nih. Yang pertama, kita memiliki anggota DPRD tingkat kabupaten yang berdomisili di wilayah Cipaung. Betul nggak nih? Saya kurang tahu nih. Ada ya. Ada. Kemudian yang kedua, kita memiliki alumni yang berkecimpung dalam dunia politik maupun lembaga sosial masyarakat. Lembaga sosial masyarakat. Organisasi ya? Iya, organisasi sosial. Politiknya enggak berarti ya? Belum politik. Belum ada konfirmasi Ya, berarti hanya di organisasi, dapat di lembaga sosial ya. Kemudian sebagai modal politik juga kita memiliki kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Ada lagi nggak yang belum tercatat ini untuk aset politik kita? Kembali ke ya. Untuk pemanfaatannya tadi anggota DPRD dijadikan narsu untuk mengisi materi tentang politikan bagi siswa. Kemudian bila memungkinkan, ini kalimatnya seperti itu ya, ada dana aspirasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan siswa ini bila memungkinkan. Kemudian alumni tadi sama. Kemudian kebijakan dari dinas melaksanakan secara optimal program kerja sekolah yang berdasarkan pada peraturan dan seterusnya. Ini kalau pemetaannya berbentrokan nggak Pak aset politik yang satu kedua dengan aset modal manusia itu kebetulan enggak? Yang anggota DPRD tingkat itu kan manusianya.
yang alumni itu udah manusianya. Ini masuknya ke modal politik atau ke modal manusia? Modal kebijakan. Kalau yang Kalau politik itu yang nomor 3 yang tadi disebutkan oleh Pak Kepala Sekolah mungkin lebih tepat ya. Oh iya, Kebijakannya bukan manusia. mungkin mengarah kepada kebijakannya berarti Pak ya. Mungkin ke sana. Siapa? Makasih Mas. Jadi ini modal manusia gitu ya. Oke, siap. Terima kasih ini kepada Bapak Tokoh Masyarakat, Bapak Thomas. Ini politik lebih kepada arah kebijakannya. Kebijakannya. Oke, siap. Betul Bapak. Cukup ya untuk modal politik. Ya cukup. Oke, yang ketiga. Kebijakannya mungkin dari tadi ya di dinas pendidikan tersendiri yang berhubungan langsung dengan dinas sekolah yang di bawah naungannya. Tapi kan dinas-dinas luar yang ada di sekeliling kayak dinas itu juga bisa mungkin jadi aset. Dinas-dinas di luar dinas pendidikan, yang ada di wilayah Cikaung gitu. Ya, dinas pemerintahan dalam negeri, dinas penyuluhan pertanian itu juga bisa jadi aset mungkin. Yang lainnya Paling utama BPSDM. BPSDM. PPSDM. Akan menaikkan bangunan dan sebagainya. Dinas tadi Pak ya. Dinas di luar dinas pendidikan yang Oke, siapa? Ada lagi untuk modal politik kita? Cukup ya? Cukup ya. Yang ketiga modal fisik. Nah, kita di sini punya beberapa modal fisik. Ini mohon penambahannya waktu kurang. Ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang praktik. Bisa dimasukkan ini kandang ayam, kebun, lapangan upacara, toilet, fisika, masjid, UKS, kantin, tempat parkir, alat dan bahan praktik, mobil dinas, pos jaga, sumber air, listrik, internet. Ada yang masih kurang? aula mungkin Pak. Aula ya Pak ya? Aula, Ruang administrasi. ruang administrasi, Semua ruang Ruang guru. udah produksi aset-aset sekolah Pak. Perpustakaan. oh iya, perpustakaan, Kebanyakan. itu aset-asetnya. Oke. Kalau itu Pak kandang ayam apa Pak kandang ayam itu aja itu gimana? Oh ruang praktek. Oh ruang praktek. Kalau kebun juga sama Pak itu lahan praktek. Siap. Nah untuk strategi pemanfaatannya ya secara umum seperti itu ya. Kita menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan nyaman, dan seterusnya lah bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Artinya semua aset fisik tadi kita tadi arahkan untuk gimana caranya supaya pembelajaran siswa itu bisa menyenangkan dan seterusnya. Itu ya untuk modal fisik sudah. Yang Kandang ayam juga itu lahan praktek. lahan praktek Pak ya. Pertanian. Yang mana? Dekat di sini. Oh, beda. Kalau lahan kebun ATPH tanian dong. Kemudian Mau dibawain ke sini bisa survei bawain ke sini biar bapak bisa lihat. Oh itu orang tua. Orang tua lahannya ada yang dibawa ke sini. Lanjut Pak. Siap. Yang keempat itu modal finansial. Nah, ini
bos, BOPD, dana sumbangan, mohon masukannya. Kemudian strategi pemanfaatan kita yang pertama mengoptimalkan dukungan dari pemerintah bagi keberlangsungan kegiatan pembelajaran, jadi dioptimalkan. Yang kedua memanfaatkan DAK untuk pembangunan infrastruktur sekolah. Yang ketiga memanfaatkan sumbangan dari orang tua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah atau pengembangan infrastruktur lain. Mohon masukannya, khawatir ada yang keliru, mohon perbaikannya. Ada lagi tambahan atau gimana ini? Paling pecahan dari sumbangannya, pecahan dari sumbangannya. Diperjelas. Sumbangan Jadi jangan di rinci lagi ini kan maksudnya mungkin dari orang tua ya. DST. Ada yang kayak itu sumbangan dari industri, CSA. dari institusi pasangan. Tapi masuknya memang ke dana sumbangan. Tapi diperinci gitu ya Pak. Dana sumbangan ada yang dari orang tua. Memang lebih bagus diperinci seperti itu, Pak. Diperinci saja. Dana sumbangan dari orang tua, Ini diperinci. industri. Dana APBN kan dari besar. Yang besar. Ada lagi nggak Pak? Dari industri. Dan penjualan lagu. APBN itu dana. Oh, APBN. Jadi edit. Kalau dulu disebut Dulu itu dulu undang. tidak. Yang tadi kebijakan politik dulu itu kebijakan politik. Terus Pak. Aset pembangunan politik. Ya. Berarti untuk modal finansial ini saja berarti ya. Bos, BOPD, dana sumbangan dari ortu, dana sumbangan dari industri. Itu. Nah untuk BOPD dan alokasi khusus bukan pembangunan infrastruktur. Oh iya. Itu apa Pak? Itu kan operasional sekolah jadi menerangkan kepada belanja pegawai mendapatkan dana alokasi khusus untuk belanja pegawai karena tidak boleh menggunakan infrastruktur yang infrastruktur malah itu ya APBN. APBN boleh infrastruktur terus yang bos juga boleh infrastruktur tapi dengan ada batasnya. Paling untuk rehab-rehab, untuk pembangunan dari awal mah APBN. Karena mungkin yang DAP itu maksudnya itu ya fisik-fisik itu ya. Iya Pak. Yang KW. Itu APBN. Siap. Itu APBN. Siap. Kemudian Iya. Nah yang berikutnya yang kelima modal sosial. Lalu itu orang tua yang Modal sosial. Modal sosial itu kegiatan eskul. Kemudian ada di kelas ada struktur organisasi kelas, dukungan dari masyarakat, terdapat berbagai komunitas praktisi. Kemudian di tingkat kecamatan kita punya 9 desa dan seterusnya. Kegiatan eskul wadah bagi siswa menyalurkan minat dan bakat, latihan berorganisasi. Struktur organisasi juga sama, pemanfaatannya sebagai wadah dan membangun kelas. Nah, kira-kira ada yang kurang nggak Bapak ini untuk modal sosial? Yang kira-kira bisa paling lebih diperjelas lagi pengelompokannya mungkin Pak. Pengelompokan. Tadi kayak antara modal manusia dengan modal politik itu kan kita kalau politik ke kebijakannya, kalau manusianya kan DPRD-nya itunya kan mungkin asetnya ke manusia ya. Nah, kayak ini dukungan dari masyarakat, nah ini dukungannya dari segi apa? Mungkin kehidupan sosialnya atau apa? Kan kalau dari masyarakatnya langsung berarti masuknya ke modal manusia. Jadi apa ya pembatasan pengelompokannya
diperjelas lagi antara manusia, sosial, politik, finansial. Mungkin modal sosialnya lebih ke interaksi lah, Interaksinya mungkin kehidupan sosialnya mungkin. Iya, interaksi sosial. Bukan ke masyarakatnya. Kalau gitu masyarakat bagian dari manusia gitu ya. Kalau masyarakatnya, tapi kalau pola hidupnya mungkin masuk ke modal sosial, kayak kebiasaan-kebiasaan di lingkungan kita. Oke Pak. Seperti berbagai komunitas praktisi, PNI, organisasinya, barang-barangnya. Itu organisasinya, interaksinya. Oke, ada lagi untuk modal sosial yang belum dicatatkan? Apa ya? Kayaknya itu modal sosial. Jadi kita modal sosial, modal sosial itu. Kemudian yang keenam modal agama dan budaya. Mungkin sama ya, PTK dan siswa ini mungkin ini lebih kemudian mengarah ke agama Islamnya menurut kita ya. Jadi kita punya aset di agama itu, semua PTK dan siswa itu beragama Islam. PTK dan siswanya mungkin beragama manusia tapi Kehidupan beragamanya. beragamanya beragama Islam. Terdapat ustadz atau tokoh agama, nah ini baru modal manusia ya. Modal manusianya. Oh iya, Bapak sebagai ustadz juga ya. Nama budaya. Oke, jadi untuk pemanfaatannya dioptimalkan dalam pengamalan ajaran agama Islam, kemudian dijadikan sebagai penceramah kalau ustaz yang ada di lingkungan itu ya. Jadi Pak Abu gitu ya, Bukan Pak Abu ya. Mas Abu ya. Masuk Bapak juga sering mengisi Pak ya? Sering. Ikut Pak. Iya. Kutil. Kuliah 3 menit. Mungkin yang ini kehidupan beragamanya yang sudah tercipta di sini. Modal itu masuk ke modal agama bukan? Iya Pak, itu kehidupan. Jadi kebiasaan religinya yang udah. Kebiasaan religi. Itu kan modal kehidupan Kerukunan toleransi ya. yang sudah tercipta gitu. Jadi semacam dulu berjamaah, Nah, bahasa itu. orang gitu ya. Nah, bisa nggak ditambahkan? Bisa Bu, bisa. Bisa tadi pemanfaatan itu tuh yang PTK dan siswa beragama Islam ya. Ya. Jadi apa namanya itu yang di sholat berjamaah itu sering bergantian. Jadi bisa Itu terus pola menunggu ya. hidup keagamaan tadi Iya, sudah masuk ke sudah. sana. Ya. Betul masuk ke sana. Kebiasaan baik dari segi keagamaan itu modal itu. Itu sudah ada gitu. Aset ya. Namun dia budaya terdapat tokoh budaya di sekitar lingkungan sekolah. Ada nggak tokoh maksudnya pegiat budaya? Oh, agama budaya. Ya budaya lu mungkin Seni. bukan dari tadi jangan ke tokohnya mungkin Pak. Kalau ke tokohnya nanti jadinya modal manusia. Ya. Kehidupan budayanya aja. Budayanya ada gitu di sini. Kayak kita sekitar sekolah ada kan maksudnya gotong royong juga gitu. Iya. Istilahnya itu jadi aset juga beda. Ya. Bisa. Oh iya, selamat pagi. Selamat sore. Ya kehidupan berbudaya baik. Ya. Sudah bagian dari budaya. Budaya baik. Itu aset. Nah yang terakhir Bapak Ibu, modal lingkungan alam. Yang pertama terdapat banyak pepohonan di lingkungan sekolah. Ya. Nah, itu. Ada rambutan, nangka, sirsak, cawut, pisang. Yang terakhir, yang ketiga lokasi di dekat kantor kecamatan. Nah, ini tadi muncul lagi di Gimana Pak? di yang modal sosial itu.
tiap kecamatan memiliki 9 desa, 1 puskesmas, 1 koramil. Tadi mungkin kita lebih ke pengelompokannya yang jelas. Ini lokasi di dekat kantor kecamatan. Yang jadi asetnya itu kantor kecamatannya atau kebijakan politiknya atau Jadi asetnya ya kita itu lokasinya dekat kantor kecamatan gitu Pak. lokasinya. Lokasi atau faktor alam. Semakin dekat ke kantor kecamatan semakin baik asetnya. Jadi coba dikerja. Ada lagi nggak Bapak modal lingkungan alam? Modal lingkungan atau alam ya. Pasti kan banyak pepohonan udara. Udah Sejuk. ini. Ya. Udah masuk Udah masuk strategi. perawatan alamnya paling wilayah perkebunan. Oke, alhamdulillah berarti udah Alhamdulillah Pak. sudah teridentifikasi semua beserta pemanfaatannya. Nah, nanti saya coba perbaiki dan nanti coba akan disampaikan ulang. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, terutama kepada Bapak Kepala, kemudian Pak Mamat sebagai tokoh masyarakat, Pak Hussein sebagai orang sosial. Terima kasih banyak termasuk para guru dan siswa atas. Mohon maaf telah mengganggu waktunya dan ini nanti bisa semuanya kita optimalkan saja. Bapak mungkin sebagai penutup ada kata cukup aja gitu ya. Terima kasih teman-teman. Nah, itu aja mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.